Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Vanessa Hayati dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Boleh perkenalkan nama Mbak dulu siapa? Nama saya Cahyani Wulan. Ya, jadi sebelum memulai, apakah saya boleh memintai jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mbak? Ya, boleh. Baik, jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana prediksi terhadap perilaku konsumen. Nah, jadi kan kita sekarang lagi mengalami pandemi nih. Mm-mm. Nah, jadi saya ingin mengetahui kebiasaan pembelian seperti apakah yang Mbak beli selama pandemi ini, selama COVID ini. Biasa yang saya beli itu kayak skincare sih ya. Yang paling utama itu skincare kan kalau perempuan. Walaupun pandemi kita tetap harus skincarean nih. Jadi paling skincare sih yang dibeli, yang umum, yang wajib banget, yang harus ada, yang tiap bulan uh, harus kita beli lagi gitu sih harusnya skincare gitu. Baik, berarti skincare menjadi salah satu produk yang paling penting dari Mbak gitu. Ya. Nah, jadi selama pandemi ini biasanya kebiasaan-kebiasaan apa sih yang Mbak lakukan di rumah gitu? Biasanya sih kalau ada tugas kuliah, kita ngerjain tugas kuliah, ngerjain proposal. Tapi kalau nggak ada sih main handphone sih. Tapi kegiatannya gitu-gitu aja sih, monoton kalau saya. Jadi kan Mbak biasanya dalam kebutuhan sehari-hari, Mbak yang biasa tipe yang masak sendiri atau beli makanan di rumah atau dari keluarga atau dari mana? Kalau saya kan kebetulan di rumah, jadi em, saya masak sendiri. Maksudnya ya kadang-kadang ibu saya, kadang-kadang berdua, bergantian seperti itu. Jadi Mbak juga sering membeli kebutuhan rumah tangga seperti itu. Nah iya, yang kayaknya yang kalau saya sering keluar itu di selama pandemi ini ya cuman bahan sayur kayak gitu, kayak ikan-ikanan kayak gitu, karena orang tua saya bukan tipe, terutama ibu saya bukan tipe yang mau menyetok kayak seminggu Hmm. uh, beli apa gitu. Ya minimal 2 hari lah, 2 hari sekali belanja ke, ke warung ya, karena ke pasar kita juga takut gitu. Nah, jadi kan selama pandemi ini ada tuh biasanya yang orang katakan jangan dulu makan ini, makan hewan ini, makan eh, telur atau misalnya seperti itu kan. Nah, jadi apakah Mbak merasa khawatir atau takut dengan membeli atau memakan hewan-hewan tersebut? Nah, kebetulan yang saya dan ibu saya lakukan sekarang ini adalah tidak memakan hewan laut. Ya, tidak memakan hewan laut, tidak memakan udang, tidak memakan ya kerang yang kayak gitu, cumi itu sebisa mungkin enggak selama pandemi ini. Makanya kami itu paling sering ya ayam. Nah, kalau telur itu mungkin saya stok gitu. Hmm. Karena kalau kita males belanja, kan kalau di warung itu kalau kita sudah terlalu siang seperti jam 9 itu kan sudah nggak ada ya ikan-ikannya. Mau nggak mau kita masaknya telur. Nah, kalau telur saya sih nggak ada sih, selagi kita masaknya benar, nyucinya benar, apa-apanya benar, itu semoga sih insya Allah nggak ada apa-apa. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apakah setelah pandemi COVID ini berakhir, Mbak lebih memilih belanja online saja atau uh, berbelanja secara langsung? Kalau saya dan keluarga saya sih tergantung ya. Kalau kayak misalnya yang kayak saya bilang kebutuhan pokok kayak misalnya sabun cuci, sabun mandi, itu saya emang udah datang ke tempatnya, dan kita biasanya mencari-cari waktu itu yang orang nggak rame. Kalau malam kan orang ramai. Nah, kita mencari yang siang. Yang siangnya juga ada jam. Jadi kita
saya sih belanjanya ke swalayan kan. Swalayannya itu juga nggak rame-rame banget. Jadi kami biasanya belinya ke swalayan kalau yang kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Kayak molto, pengharum kayak gitu-gitu itu biasanya di swalayan. Tapi kalau kalau misalnya skincare paling yang di online gitu. Yang susah-susah dicari yang nggak dapet di swalayan biasanya kita online. Cuman kalau sayur tetap datang ke warung. Jika pembelian online tersebut kan bisa dari berbagai daerah atau dari berbagai negara, misalnya diimpor langsung. Nah, apakah ada Mbak merasa kekhawatiran gitu? Misalnya dari negara produk tersebut dari negara yang terkena dampak nih. Nah, jadi kan itu mengirimkan melalui online dan paket. Jadi apakah ada kekhawatiran? Kekhawatiran pasti ada ya. Cuman eh, saya pribadi memilih kalau belanja itu di kayak emang official store-nya. Jadi juga kita juga ikut aturan dan anjuran pemerintah. Kalau ada paket, kita taruh di pagar, kita semprot desinfektan dan lain-lain, baru kita pegang gitu. Nah, itu sih yang paling ini, dan saya juga menghindari dulu nih belanja online yang dari mungkin luar negeri ya. Tapi kalau dari Indonesia sih masih 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 berjalan gitu, masih berlanjut gitu untuk belanja-belanja kayak gitu. Hmm. Jadi kan di dalam COVID sekarang ini kan tentunya ada keluarga yang menyetok produk kesehatan gitu kan. Nah, jadi Hmm. setelah berakhirnya COVID ini, apakah Mbak masih menyetok uh, produk kesehatan atau tidak nantinya? Kalau saya ya dan keluarga saya eh, tidak menyetok kayak obat-obat kesehatan gitu, enggak sama sekali. Palingan kami itu kayak orang berbondong-bondong untuk menyetok seperti vitamin. Nah, keluarga kami nggak pakai vitamin, nggak minum vitamin, karena bakal ada dampak dan efeknya. Makanya ibu saya selalu kayak yang lebih alami, kayak kita rutin minum jamu. Dan minum jamunya juga bukan jamu yang saset. Jamunya dibikin sendiri sama orang terpercaya lah gitu. Orang yang udah jelas, udah tahu bagaimana. Baru kita minum gitu. Nah, kalau kalau obat vitamin kesehatan yang di stok sih paling kayak vitamin C gitu. Cuman itu selama pandemi nggak di stok, ya minum aja. Selama juga sebelum pandemi juga itu tetap ada gitu. Hmm. Jadi Jadi saya bukan tipe yang menimbun. Jadi walaupun lagi pandemi maupun akan berakhirnya pandemi, Mbak tetap akan membeli produk tersebut seperti itu ya. Hmm. Baik, apakah Mbak akan lebih selektif lagi dalam membeli produk-produk yang dibutuhkan saja setelah berakhirnya COVID ini? Paling kebutuhan-kebutuhannya itu yang dari luar negeri sih tetap kayaknya. Kayaknya setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan cepat berakhir. Paling yang menghindari itu yang dari luar negeri dulu, terutama yang dari mungkin Cina ya, karena banyak kan di e-commerce yang memang dari luar negeri, terutama dari Cina itu produknya murah-murah gitu, dan cukup menggiurkan gitu. Kalau kita berada di rumah, kita lihat e-commerce-nya manggil-manggil gitu, terlalu banyak promo gitu. Jadi mungkin dari Cina sih, produk-produk dari Cina. Jadi walaupun setelah pandemi itu masih agak sedikit mengurangi untuk berbelanja ke negara yang menjadi wabah COVID-19 itu ya. Iya sih, dan uh, setelah setelah berakhirnya pandemi ini nanti akan mungkin mulai belajar normal gitu ya, tetap ke mall. Jadi kita e-commerce paling yang sulit-sulit aja dicari. Kalau untuk saat ini ya, untuk sekarang new normal mungkin belum ya, belum berani untuk ke pusat perbelanjaan terdekat kayak gitu. Nah, nih kita kan berbicara tentang prediksi nih. Bagaimana prediksi Mbak ketika Mbak tersebut memilih atau membeli produk setelah COVID ini berlangsung?
tindakan seperti apa yang akan dilakukan? Paling produk-produk yang lebih alami sih ya kalau saya, karena tidak memilih untuk vitamin apa gitu tidak, karena banyak anjuran-anjuran yang memang alami. Jadi memilih selektifnya sih biasa aja, nggak yang selektif banget seperti pandemi itu nggak, mungkin lebih menuju normal. Uh, Nah, bagaimana jika ada teman online atau teman Anda yang mengajak Anda untuk berbelanja online untuk membeli suatu produk dari Cina begitu setelah pandemi? Bagaimana respon Anda? Kalau saya tidak ingin berkomentar banyak karena bukan kita yang make, bukan kita yang ngejalanin, bukan kita yang merasakan. Tapi kalau itu sifatnya sahabat, maksudnya teman dekat, itu mungkin akan kita beritahu. Kalau bisa jangan dulu beli dari produk luar negeri ya. Nggak mesti Cina sih. Cuman karena yang seringnya itu kan dari Cina ya, produk-produk Cina yang kadang-kadang suka menggiurkan anak kos Ya. Untuk berbelanja gitu. Jadi paling kalau teman dekat cuma ngasih tahu. Cuman kalau teman yang biasa sih ya udahlah, yang make kamu juga, yang ngerasain juga kamu, yang terkena juga kamu gitu. Oke, baik. Nah, oke, baik. Terima kasih atas infonya dan juga terima kasih atas sarannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak dan maaf bila bila ada kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faniza Hayati dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Sebelum kita memulai wawancara, baiknya bisakah Mbak perkenalkan dahulu nama? Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Sapira. Jadi di sini saya ini mau mewawancarai Mbak untuk mengetahui bagaimana prediksi perilaku konsumen dalam menanggapi pandemi COVID ini. Jadi kita mulai pada pertanyaan yang pertama, yaitu biasanya kebiasaan apa yang Anda beli selama pandemi? Kayak misalnya belanja online, belanja pasar gitu juga untuk kebutuhan sehari-hari kayak buat makanan. Jadi setelah COVID-19 ini, apakah kebutuhan yang tadinya harus ada tersebut, apakah terpenuhi? Apa? Dari kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dibeli sebelum COVID ini, apakah dapat dipenuhi dengan terjadinya COVID sekarang? Terpenuhi maksudnya setelah ada corona ini? Iya. Kalau misalnya kayak belanja online tuh masih agak ragu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak buat kebutuhan sehari-hari masih dilakukan, masih dipenuhi gitu. Jadi dalam menanggapi COVID ini nanti insya Allah setelah pandemi ini berakhir, apakah Anda lebih memilih untuk berbelanja online atau berbelanja secara langsung setelah corona berakhir? Kayaknya lebih baik berbelanja secara langsung aja, soalnya kalau online tuh kadang tidak sesuai ekspektasi. Kalau corona kan ya udah terpaksa secara online. Jadi apakah tidak ada kekhawatiran untuk berbelanja secara langsung setelah pandemi berakhir? Khawatir sih ada kan, mungkin masih ada kan, kita nggak tahu kalau misalnya dia tuh masih
masih apa namanya, masih ada virus itu. Cuman ya kan sama pemerintah menetapkan udah dibolehin buat belanja-belanja gitu. Ya udah. Nah, jadi kan selama COVID ini banyak orang yang memburu produk kesehatan seperti hand sanitizer. Nah, setelah pandemi ini, apakah Anda akan tetap menyetop produk-produk kesehatan tersebut atau malah tidak? Iya, soalnya karena pandemi ini kayak hand sanitizer tuh berharga sekali kan. Jadi walaupun pandemi ini selesai, kayaknya tetap nyetok hand sanitizer. Jadi nih, misalnya Anda mendapatkan produk atau barang yang berasal dari negara yang awalnya terkena virus corona ini, apakah ada rasa kekhawatiran untuk misalnya tidak memakai produk itu atau menjualnya ke orang lain kembali atau bagaimana? Pernah sih kemarin kan belanja online. Terus barang itu berasal dari awalnya virus itu kan. Jadi waktu barang itu datang nggak ngambil secara langsung dari kurirnya naruh di pot bunga aja. Setelah itu nanti disemprot sama disinfektan. Soalnya kan nggak tahu kemarin itu berasal dari mananya. Ya udah dijemur dulu gitu. Kalau misalnya udah sorean baru diambil lagi barangnya. Takut sih sebenarnya kemarin karena itu karena ada sedikit trauma belanja dari daerah dari negara itu, jadi kemarin udah stop belanja online. Jadi setelah pandemi ini berakhir, misalnya, apakah masih ingin tetap membeli produk-produk tersebut atau tidak? Kalau misalnya rasanya membutuhkan beli, tapi kalau misalnya nggak butuh ya nggak beli. Tapi kalau misalnya ada yang jual di Indonesia, lebih baik milih yang orang jual di Indonesia aja. Anda juga pernah memakai produk-produk atau sedang memakai produk-produk yang berasal dari wabah COVID-19 ini. Jadi apakah Anda berkeinginan untuk beralih ke produk yang lain atau tidak? Kalau misalnya beralih, sepertinya antara iya atau tidak. Soalnya kadang produk dari sana juga bagus kan. Jadi kita tuh kalau misalnya nerima barang dari sana itu pandai-pandai itu aja, waspada gitu. Kan lagian produk kesehatan kan masih ada di rumah, jadi kita bisa was-was gitu kalau misalnya datang barang dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisa Hayati. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya ingin meminta waktu saudari untuk dalam rangka untuk mengetahui bagaimana prediksi perilaku konsumen setelah berakhirnya corona. Sebelum memulai wawancara, bisakah saudari memperkenalkan diri saudari terlebih dahulu? Oke, baiklah, nama saya Ajeng Maulani. Terus saya mahasiswi. Apalagi ada lagi yang perlu saya perkenalkan? Baik, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah jika setelah pandemi ini berakhir, saudari lebih memilih berbelanja secara langsung atau secara online? Kalau sudah berakhir ya. Kalau sudah berakhir ya sebaiknya kalau saya pribadi itu memilih untuk berbelanja secara langsung.
Karena kenapa? apa? Kalau secara online kan itu pastinya nanti ongkirnya lagi ya kan. Nah, begitu. Kalau langsung kan kita sudah mengetahui bagaimana bentuk barang tersebut, kualitas dan kuantitasnya. Jadi apakah ada kebutuhan yang tidak bisa dilengkapi pada saat pandemi ini? Gimana? Apakah ada kebutuhan yang kurang bisa dilengkapi selama pandemi ini? Kalau saat ini, insya Allah belum ada. Insya Allah sudah terpenuhi. Karena sejak pandemi ini, saya pribadi kalau untuk keperluan yang lainnya, seperti yang tidak terlalu penting, seperti contohnya itu ya, barang-barang alat-alat kosmetik atau yang lainnya itu kan pesannya secara online. Dan seperti barang-barang dapur itu kalau untuk saat ini saya belanjanya itu di kedai terdekat dengan rumah. Jadi apakah setelah pandemi ini berakhir, apakah saudari masih adanya kekhawatiran untuk berbelanja secara langsung? Ya pasti masih ada. Jadi bagaimana cara saudari untuk menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut? Ya pastinya sebelum berbelanja, kita ini dengan benda tersebut ya kan? Benda yang kita beli. Iya. Nah, itu setelah kita membeli, kan kita melihat terlebih dahulu dari mana barang itu dikirim ke daerah kita. Dan setelah kita beli, pastinya kalau saat membelinya itu, setelah membeli barang-barang tersebut, sebaiknya dicuci terlebih dahulu, seperti bungkus-bungkusan Indomie atau yang lainnya, begitu, supaya lebih higienis. Apakah saudari menyukai produk-produk yang berasal dari luar negeri? Kalau sebelum pandemi ini berlangsung, ya paling nggak terlalu lah. Ada 1-2 barang paling. Nah, biasanya itu dibeli secara online atau bagaimana? Iya, online. Nah, jika misalnya saudari membeli produk yang berasal dari pertama kali COVID ini muncul. Nah, bagaimana tanggapan saudari dalam membeli produk tersebut? Kalau seandainya saya sudah terlanjur membeli gitu kan, sudah terlanjur membeli. Nah, jadi pastinya untuk saat ini karena kondisi pandemi ini ya, COVID ini, pastinya saya juga merasa khawatir ya, ada kekhawatiran terhadap barang-barang yang sudah saya beli. Namun untuk saat ini jika sudah terlanjur, maka ya bisa jadi saya simpan terlebih dahulu atau saya bungkus atau jadi bagaimana cara saudari dalam memilih atau memilah produk-produk setelah berakhirnya corona ini? Makanan atau benda? Produk kebutuhan makanan, benda atau apapun itu. Nah pastinya sebelum membeli saya akan melihat labelnya. Itu kan ada biasanya made in Indonesia, made in China begitu. Jadi seperti itu cara saudari dalam memilah produk-produk setelah berakhirnya COVID ini. Iya. Baik, saya pikir sekian wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.